penangkapan terhadap 3 petinggi BGN beberapa waktu lalu itu pun bisa dikatakan terlambat. Kenapa terlambat? Karena sudah sejak jauh-jauh hari laporan dari masyarakat sipil. Kalau kata Presiden Prabowo, beliau tuh sedih. Sebenarnya ya itu gimmick dari presiden aja sih, ya, saya bisa bilang begitu. Kenapa? Karena satu, udah nggak pada tempatnya lagi presiden untuk bilang dia sedih di saat dia adalah salah satu pihak yang paling getol gitu ya, menjadikan proyek ini tetap berjalan. Kejaksaan harus tadi melakukan pendalaman, termasuk untuk sesegera mungkin memanggil para nama yang meskipun mereka sudah membantah. Ketika sekarang agendanya Bu Nani adalah fokus pada kualitas, telat Bu. Ya kalau 10.000 yang dapat MBG semuanya keracunan buat apa gitu kan? Partai Gerindra juga, ya partainya presiden juga jadi salah satu partai dengan afiliasi terbanyak gitu ya terhadap mitra pelaksanaan. Nah ini yang sudah jelas-jelas justru malah banyak memakan korban gitu ya, anak-anak keracunan justru malah dikasih insentif 6 juta Betul. per hari. Nah itu maksudnya keadilannya tuh di mana? Presiden kita Prabowo mau gimana lagi kita kan? Ya kan? Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di Pojok Keramat bareng sama gue Intan Bedisa. Kita akan seperti biasa membicarakan hal-hal keramat yang menjadi keresahan kita semua. Dan sekarang kita sudah tahu ya bahwa MBG itu kalau Mas Bahlil ganteng itu relatif ya, subjektivitas masing-masing. Tapi kalau MBG maling berkedok gizi itu jadinya fakta tuh yang tidak bisa dibantah lagi setelah kita tahu bagaimana 3 pucuk pimpinannya sudah ditangkap ya, dan CS ditangkap. Nah kita akan membahas hari ini sama Seira Tamara, peneliti ICW, untuk membahas kira-kira setelah penangkapan ini what's next gitu. Apakah ini sudah cukup atau mungkin ada hal lain yang bisa kita harapkan dari penangkapan ini? Karena udah banyak banget orang yang sebenarnya teriak bahwa penangkapan tuh nggak cukup. Nah gitu ya, tapi let me ask you this one question dulu deh. Menurut lo gitu ya, dengan penangkapan Dadan CS ini, apakah sudah cukup membuktikan kalau Presiden Prabowo itu mendengar keluhan masyarakat? Nggak cukup. Pertama-tama tentu itu pasti nggak cukup ya, karena satu, bahkan setelah adanya penindakan dengan melakukan penangkapan terhadap 3 petinggi BGN beberapa waktu lalu, itu pun bisa dikatakan terlambat. Kenapa terlambat? Karena sudah sejak jauh-jauh hari laporan dari masyarakat sipil, kritik dari masyarakat sipil itu udah banyak banget yang menyajikan gitu ya, berbasis fakta dan riset soal ya bagaimana program ini tuh bukan program gitu, tapi hanya proyek yang bagi-bagi kue, bagaimana proyek ini kemudian justru menimbulkan banyak dampak buruk gitu buat masyarakat. Dan ketika kita melihat keseluruhan pelaksanaan MBG ini bukan sebagai program dengan permasalahan teknis di lapangan saja, bukan sebatas misalkan permasalahan distribusi, bukan permasalahan yang kecil lah, tapi permasalahannya tuh sudah sangat struktural gitu. Karena lagi-lagi dia program yang dijadikan sebagai alat politik, maka ya kalau solusi dari presiden hanya dengan mengganti pucuk pimpinannya, nggak menjawab apapun gitu. Oke, that is not the solution gitu ya, kurang lebih. Nah, tapi kemudian lu kalau misalnya melihat apa yang dilakukan Dadan CS ini, lu apa ekspresi lu, satu kata? Disappointed but not surprised. Oke, disappointed but not surprised. Oke, berarti lu kecewa. Pasti kecewa lah, ya, pasti. marah, kecewa gitu. Nah, tapi kalau kata Presiden Prabowo, beliau tuh sedih. Nah, gitu. Kalau gue mendengarkan sih, correct me if I'm wrong ya, memang belum keluar sih kata saya marah nih karena dia mengecewakan saya gitu kan gitu. Ini janji kampanye saya tapi Anda hianati saya gitu kan gitu. Saya sedih gitu dan ditangkap gitu. Nah, ini lo melihat respon itu tuh gimana? Ini sebenarnya ya itu gimmick dari presiden aja sih, ya. Saya bisa bilang begitu. Kenapa? Karena satu, udah nggak pada tempatnya lagi presiden untuk bilang dia sedih di saat dia adalah salah satu pihak yang paling getol gitu ya, menjadikan proyek ini tetap berjalan. Karena lagi-lagi dengan ambisinya yang begitu besar, sejak masa kampanye sudah dibawa kemana-mana ide soal makan bergizi gratis dan jadi program unggulan, dan terlepas dari berbagai ketidaksiapannya sejak awal, ketidaksiapan, kemudian ketidakjelasan
program, lalu belum ada aturan teknis sebagai landasan pelaksanaan program, program tersebut tetap dipaksakan berjalan. Artinya kan dari berbagai ketidaksiapan ini saja, publik aja sudah bisa menilai bahwa dengan berbagai hal yang harusnya dijadikan penopang dan penyokong dari sebuah kebijakan publik agar bisa berjalan dengan baik, itu tidak disediakan. Kita mau berharap apa selain dari proyeknya tidak berjalan optimal dan ya korupsi gitu. Dan hari ini kita lihat bersama gitu. Jadi tentu harusnya ini bukan ya nggak pada tempatnya lah Presiden untuk bilang dia sedih di saat dia sebagai salah satu pihak yang memaksakan agar proyek ini terus berjalan dengan berbagai ketidaksiapannya sejak awal. Iya, mungkin kalau gue jadi presiden, gue ngamuk sih, udah bukan sedih lagi, ngamuk gitu. Maksud lo apa? Ini janji kampanye yang pakai triliunan banyak banget, entah berapa triliun, puluhan bahkan ratusan triliun kan sebetulnya. Oke, nah menariknya tadi lo udah mention terkait dengan teknis, apalah banyak hal yang bobrok gitu ya. Coba lu kasih cerita sedikit. Kan lu meneliti nih soal SPPG khususnya ya, dapur umum, the so-called dapur umum ini di ICW. Apa temuan penelitian lu? Satu, yang pertama kami bisa bilang itu adalah datanya BGN soal seluruh mitra itu sangat tertutup. Jadi soal ada berapa SPPG mungkin kita bisa lihat di pemberitaan karena seringkali kuantitas capaian itu seringkali dijadikan capaian program. Oh kami di masa sekarang sudah menambah jangkauan wilayah, menambah jangkauan penerima manfaat. Jadi secara kuantitas kita bisa lihat tapi lagi-lagi gelondongan dan itu tuh berdasarkan pemberitaan saja. Misalkan sudah ada sekian ratus ribu SPPG. Tapi kan sebenarnya yang lebih penting dan jauh lebih berguna untuk pengawasan publik adalah seberapa banyak misalkan SPPG tersebar di wilayah mana saja. Dia kemudian ada di bawah naungan yayasan mana saja. Kemudian SPPG tersebut misalkan menyalurkan ke berapa sekolah yang mana saja. Itu nggak tersedia dan datanya. Itu udah basic need banget sebetulnya banget. Kan? Dan itu nggak mungkin BGN tidak punya data tersebut. Karena kan BGN yang punya peranan krusial dalam hal menyeleksi mitra, proses pendaftarannya lewat BGN semua, verifikasi semua lewat BGN, sampai akhirnya ditetapkan mitra yang terpilih itu mana saja, tuh BGN yang punya datanya. Maksud lo dari penelitian ICW ini memang tidak ada entah platform atau dokumen atau mereka data sebenarnya punya websitenya kan, dan sebenarnya data soal yayasan itu pernah dipublish, tapi kemudian dihapus. Jadi nggak lama ada di sana. Itu pun juga tidak mencakup keseluruhan tadi, misalkan yayasan itu menaungi SPPG mana saja itu nggak ada, tapi nama yayasan yang menjadi mitra itu sempat ada. Sempat ada karena sekarang udah nggak ada lagi gitu. Bahkan sejak akhir tahun kemarin saat kami melakukan riset penelitian tersebut, itu sudah nggak terpublish lagi. Jadi itu satu soal data ya, gimana publik mau bisa mengawasi kalau listnya aja, datanya aja kita nggak punya. Sementara itu harusnya kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik. Betul. Itu semua harusnya tertera dengan mudah kan? Benar, dan harusnya secara logika juga buat apa BGN punya data segitu banyak, nggak dipublikasikan juga gitu, hanya disimpan sendiri. Itu yang pertama. Kemudian kami pada akhir Desember lalu itu sebenarnya risetnya menyoroti soal patronase. Maka pada akhirnya kita nggak melihat lagi MBG ini sebagai sebuah program, tapi ya memang hanya sebuah proyek. Proyek untuk bagi-bagi kue yang kemudian bukan hanya dibagikan untuk orang terdekat pemerintah saja, presiden saja, tapi ke banyak sektor, banyak lini. Di temuan kami itu, jadi kami kan sampling terhadap yayasan ya. Kemudian mengerucut datanya pada 102 yayasan yang datanya bisa kami beli aktenya di platform milik Ditjen AHU. Itu kan kami bisa beli aktenya di situ dari 102 yayasan tersebut. Kemudian temuan kami di sana memang salah satunya 28 yayasan itu punya afiliasi terhadap individu yang ada di partai politik. Dan Partai Gerindra juga, ya partainya Presiden juga jadi salah satu partai dengan afiliasi terbanyak begitu ya terhadap mitra pelaksana MBG. Jadi poinnya adalah konflik kepentingan di situ sudah pasti ada. Betul. Dan partai-partai lain pun juga ada. Di situ juga kami melihat sebarannya bagaimana yayasan itu bahkan punya afiliasi terhadap orang yang merupakan bagian dari internal BGN sendiri. Kita bisa bayangin gimana BGN yang fungsinya sebagai dia regulator, dia pengawas, dia juga yang punya dapur gitu ya. Gimana dia bisa mengawasi dapur milik orang BGN sendiri dengan baik gitu misalkan.
kemudian terafiliasi juga dengan berbagai instansi-instansi lain, baik di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Tapi sebagai kesimpulan, ya artinya memang ini hanya jadi bagi-bagi saja, jadi supaya semua orang happy gitu. Dan pada akhirnya yang mensupport, mendukung, dan ikut menyokong program yang menjadi salah satu pilar pilar terbesarnya kebijakannya Prabowo tuh ya jadinya lebih banyak pihak dan ada di semuanya, ya ada polisi, ada militer, ada tadi partai politik dan lain sebagainya. Dan ini terkonfirmasi karena pada saat Januari kemarin waktu itu ada pemberitaan media di mana Bu Nani yang waktu itu belum menjadi kepala BGN itu dikonfirmasi nih, Bu, ini gimana dengan ada banyak yayasan yang terafiliasi dengan politisi gitu. Dan beliau nggak menganggap itu sebagai sebuah permasalahan gitu. Dia bahkan bilang bahwa iya, saya saat turun ke lapangan memang sudah melihat dan mengecek, oh ternyata ada yayasan yang punyanya politisi, ada yayasan yang punyanya anggota dewan. Jadi ya sudah, rasanya semua sudah sama-sama dapat. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata konflik kepentingan yang merupakan pintu masuk dari korupsi itu nggak pernah jadi prioritas penanganan dari BGN. Dari temuan itu, pola yang paling jelas menurut lo, yang patut menjadi concern kita bersama tuh apa? Pola di mana para pihak yang menjadi mitra atau penyedia bukanlah pihak-pihak yang punya kompetensi, tapi lagi-lagi pihak yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Lingkaran kekuasaan kita bisa bilang tadi seperti lingkaran dekat presiden sendiri, kemudian lingkaran dekat anggota legislatif, partai politik, dan lain sebagainya. Pada akhirnya ya, kebijakan publik dengan anggaran yang sangat jumbo itu bukan lagi dijalankan berbasis dengan merit, kompetensi si penyelenggara, kompetensi mitra. Kan kalau kita selalu dengar ini niatnya baik, meningkatkan kualitas gizi gitu. Gimana kalau misalkan justru hal itu tidak bisa dijamin karena bahkan mitranya tidak diakses berdasarkan kompetensi yang berkaitan dengan itu gitu. Tapi ya sebatas karena memang mereka ya punya kedekatan dan kemudahan. Dan lagi-lagi karena semua prosesnya memang dilakukan under BGN dan prosesnya hanya BGN yang tahu, kita nggak pernah bisa mengakses dan tidak dipampang gitu ya. Misalkan mereka tidak pernah tuh membuat publikasi bahwa per periode ini ada 100 pendaftar untuk jadi mitra. Kami sudah melakukan verifikasi yang memenuhi kualifikasi hanya sekian persen. Sisanya tidak memenuhi karena ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Itu nggak pernah kita tahu gitu. Jadi bahwa mitra-mitra yang akhirnya terpilih itu adalah mereka kompeten, ya nggak juga gitu ya. Karena memang terfasilitasi aja dengan kedekatannya dengan politisi dan lain sebagainya. Gitu. Dan pola ini juga semakin membuat kita concern karena saat kemudian memakan korban, seperti apalagi nih korbannya adalah anak-anak yang sudah ratusan bahkan ribuan yang faktanya memang keracunan gitu ya, tapi kemudian yang menikmati dan terfasilitasi dengan program triliunan rupiah ini adalah orang yang berada di lingkaran kekuasaan itu yang kemudian seharusnya sudah menjadi red flag bersama yang wajar sekali kalau kemudian menimbulkan amarah bersama gitu ya. Dari kemarin kita sudah melihat demo berlangsung beberapa kali, termasuk hari ini kan. Pertanyaan gue gini, nah setelah ketangkep ini kan ya kembali lagi ya bahwa si maling berkedok gizi ini ya pada akhirnya satu hal yang tidak bisa kita deny lagi, kita tidak bisa mengelak fakta itu. Dan bahkan salah satu yang ditangkap, Sony Sanjaya juga mantan wakil kepala BGN ya, sudah sampai menyebut 26 nama pula gitu ya, yang katanya kan terlibat gitu. Meskipun akhirnya rame dan mulai satu persatu membantah gitu. Nah, kalau lo melihatnya seberapa perlu dan urgent gitu ya Kejagung untuk kemudian memanggil dan minta keterangan lebih lanjut dari nama-nama tersebut gitu ya, di luar mereka sudah membantah. Ya, tentu sangat perlu gitu ya. Ini harus jadi bagian dari pendalaman kasusnya itu sendiri. Karena bukan tidak mungkin bahwa 26 nama yang sudah dilaporkan oleh Sony ini ya baru sebagian bahkan gitu kan. Kita bisa menduga bahwa dengan penelusuran lebih lanjut terhadap 26 nama ini akan mengantarkan kita kepada pihak-pihak lain yang mungkin belum terungkap. Dan kita juga perlu mengingat konteks bahwa Sony ini kan menyetor 26 nama ini karena ia
pengen jadi justice kolaborator. Nah, ini juga jadi salah satu hal yang harus diperhatikan gitu, karena salah satu syarat penting dari penerimaan pengajuan justice kolaborator adalah bahwa yang bersangkutan itu bukan merupakan pelaku utama. Jadi sebelum Kejaksaan Agung menetapkan ataupun melakukan sampai pada akhirnya nanti ada putusan terhadap apakah justice kolaborator ini diterima atau tidak, maka penelusurannya harus benar-benar mendalam untuk memastikan bahwa dia memang bukan pelaku utamanya gitu. Kita harus mempertimbangkan dong dengan considering bahwa jabatan dia sebagai wakil kepala BGN, mungkin nggak dia jadi pelaku utama yang mengatur berbagai hal, sangat mungkin begitu. Tapi tentu kepastian soal itulah yang jadinya diperlukan dalam proses pendalaman dan verifikasi, karena seringkali juga proses pengajuan justice kolaborator ini memang digunakan sebagai dalih untuk mengurangi hukuman, untuk bisa berlindung dari jerat hukum yang jauh lebih berat begitu, atau justru bahkan jadi alat semacam negosiasi begitu ya untuk melindungi beberapa pihak lain. Tentu kita nggak mau itu gitu. Jadi ya maka kejaksaan harus tadi melakukan pendalaman, termasuk untuk sesegera mungkin memanggil para nama yang meskipun mereka sudah membantah gitu. Nah, kalau tadi lu mention soal rantai peran gitu ya, biasanya kalau korupsi itu kan sistemik ya, benar nggak ICW? Betul. Biasanya begitu kan. Nah, artinya kalau misalnya dari 4 pucuk pimpinan itu hanya 3 gitu ya, yang kemudian sekarang menjadi kepala BGN, Nani itu tidak menjadi salah satu di antaranya gitu ya. Apa menurut ICW? Mungkinkah bahwa memang di antara sistem yang begitu bobrok gitu ya, mungkin saja memang ada satu yang totally clean out of it gitu? Tentu kita nggak bisa bilang iya atau enggaknya di luar dari proses investigasi yang berlanjut begitu, yang sedang berlangsung begitu ya. Tapi benar bahwa korupsi adalah sebuah persoalan yang sistemik, dan ini menunjukkan bahwa ya korupsi lagi-lagi nggak bisa dilakukan seorang diri gitu. Dan yang selalu kami bilang dari penangkapan 3 petinggi BGN ini adalah jangan berpuas dulu gitu, seolah-olah penangkapan 3 orang ini adalah oke, ini 3 aktor sudah kami tangkap semua, kemudian that's it gitu. Enggak gitu. Tapi lagi-lagi dalami kasusnya, lakukan pengembangan kasus, lakukan penelusuran yang lebih komprehensif. Bukan nggak mungkin pihak-pihak lain ya yang pada akhirnya ternyata diketahui terlibat di kemudian hari bisa jadi justru misalkan masih berasal dari para petinggi BGN dan lain sebagainya. Karena lagi-lagi kalau misalkan tadi kita bicara bahwa sejak awal desain dari kebijakannya saja sudah tidak jelas gitu. Kemudian melihat dugaan kasusnya yang disangkakan itu berkaitan dengan jual beli titik dapur, pengadaan gitu. Itu jual beli titik dapur misalkan salah satunya itu juga sangat lekat dan dekat gitu ya dengan kewenangan dari para petinggi BGN itu sendiri. Jadi selalu ada berbagai macam kemungkinan dan menurut kami sih itu biarkan jadi dorongan kepada aparat penegak hukum sekarang untuk benar-benar serius menangani kasus ini agar bisa membuka selebar-lebarnya. Gitu. Oke, gue intrigue dengan tadi lu sempat mention soal sistem meritokrasi. Lalu kemudian dengan adanya korupsi yang sudah menjadi fakta, dan kemudian ditetapkan kepala BGN yang baru gitu ya. Memang di luar sana pro kontra ada ya yang menyoroti soal kapasitas gitu. Kita tahu profil Nani SDyang itu dulu adalah wartawan, lalu kemudian menjadi wakil ketua tim pemenangan Prabowo Gibran ya kalau tidak salah gitu ya. Tapi artinya dia orang dekat presiden lah gitu. Untuk kemudian mengangkat seorang tersebut gitu ya menjadi kepala sebuah badan yang mengemban amanah ratusan triliun rupiah dengan sistem seperti ini gitu ya, penunjukan orang yang ya berkuasa gitu ya. Ini kan penunjukan langsung kan sebetulnya gitu. What's your thought? Lagi-lagi adalah sulit jadinya untuk mengharapkan perubahan yang besar gitu dalam tubuh BGN ketika justru sebelumnya kepala BGN yang lama Dadan dicopot karena ya kita tahu dia dicopot dulu baru kemudian besokannya ditahan gitu ya. Tapi pencopotan tersebut dan menggantinya dengan wakilnya itu justru dilakukan dengan menunjuk ya orang dekat presiden.
orang yang ya lagi-lagi orang berada di lingkaran dekat presiden. Jadi kita mau berharap apa pada peningkatan kualitas gitu ketika justru dasar penunjukannya saja ya semata-mata karena kedekatan itu tadi gitu. Jadi dampaknya apa menurut lo kalau ya lagi-lagi kita sulit untuk bisa melihat kualitas kebijakannya secara baik gitu karena jadinya program ini atau proyek ini dilaksanakan seolah-olah itu proyek pribadi seseorang yang dia bisa bebas menunjuk siapapun sebagai orang yang bisa terlibat di dalamnya tanpa ada pertimbangan yang matang karena ini ya lagi-lagi menyangkut kemaslahatan hidup banyak orang menggunakan anggaran publik yang sedemikian besar gitu. Jadi sejak bahwa tadi saya menyatakan konflik kepentingan itu tidak pernah jadi prioritas BGN sejak awal, lagi-lagi penunjukan ini memperjelas hal itu. Gitu. Nah, selain MBG ini kan juga ada Koperasi Desa Merah Putih yang juga menjadi sorotan, yang kemudian juga menjadi bahan tuntutan teman-teman mahasiswa yang demo gitu ya belakangan ini. Melihat dari pelajaran MBG gitu ya, lalu kemudian tahap-tahap awal KDMP, sekarang kan sudah tahap-tahap awal lah ya dia. Bahkan udah ada wacana untuk menyetop minimarket yang selama ini sudah berdiri gitu ya. Kira-kira udah mulai patut belum sih ada penyelidikan lebih lanjut gitu ya, investigasi lah dari lembaga-lembaga terkait gitu ya untuk si transparansi dan akuntabilitas si KDMP ini? Tentu harusnya gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita bandingkan sama pelaksanaan MBG yang mana banyak kementerian lembaga itu kan bilang bahwa mereka mengawasi pelaksanaannya. KPK bilang kami mengawasi potensi fraudnya. Kementerian Kesehatan bilang kami mengawasi keamanan pangannya, dampak kesehatan dan lain sebagainya. Harusnya itu memang sudah berjalan dan dilakukan sebagai sebuah bare minimum ya dari awal pelaksanaan sebuah program publik gitu ya, sebuah kebijakan publik. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap koperasi desa ini, si Kopdes ini. Karena lagi-lagi anggarannya sangat jumbo, desain kebijakannya masih nggak jelas. Sebenarnya Kopdes ini mau dibikin apa sih? Dalam arti, apa permasalahan yang ingin dientaskan nih sama si Kopdes gitu. Dan bagaimana kondisi sebelum Kopdes ini existing, nggak bisa tuh ternyata misalkan menyelesaikan persoalan yang tadi pingin dijawab. Bahkan kalau sekarang kita lihat posisinya adalah Kopdes ini kita tahu anggarannya juga akan sangat besar dan udah banyak banget pengawasan dari publik gitu ya. Udah banyak di berbagai daerah Kopdes itu berdiri tapi belum berjalan. Jadi fisiknya aja yang ada tapi nggak beroperasi atau bahkan mungkin beroperasi tapi beroperasinya juga nggak jelas gitu ya. Jadi positioning Kopdes ini sendiri juga bagi publik bahkan masih sangat membingungkan gitu. Dia ada di mana dan mau berbuat apa gitu loh. Jadi tentu pengawasan dari awal itu harus dilakukan gitu ya terhadap pelaksanaan Kopdes ini karena lagi-lagi jangan sampai justru malah dia mematikan sirkulasi ekonomi di daerah yang sudah berjalan sebelumnya gitu. Karena MBG pun kan juga dulu intensinya dibilangnya seperti itu kan, ingin memajukan UMKM lokal, memajukan para pedagang. Warga kecil mana yang bisa bikin dapur dengan modal 2 miliar gitu misalkan. Jadi kekhawatiran kita tuh akan selalu serupa, jangan sampai proyek-proyek semacam ini tuh hanya dijadikan sebuah proyek untuk menghabiskan anggaran di saat sisi yang sama itu juga dijadikan sebagai sebagai sebuah eksperimen nggak jelas aja gitu, eksperimen yang nggak ada manfaat langsungnya buat masyarakat tapi justru malah merugikan gitu. Tapi itu menarik sih soal positioning karena gue sebagai orang komunikasi tuh ya tuh tergelitik sekali dengan posisi KDP dan dengan segala social media yang rame dengan KDP ada aja keluar yang TNI ya. Iya. Kosong, nggak ada yang beli, udah rapi terus diberes-beresin tuh kayak itu memang aneh banget sih. What are you trying to say, dude? Kayak itu admin sosmednya kenapa sih? Kayak kreativitas kontennya apa gitu dan dengan cara itu mereka berusaha untuk memberikan pemahaman ke publik bahwa ada KDMP gitu, bahwa kita usefulnya gimana nih ceritanya gitu kan? Iya, benar. Dan akhirnya itu menjadi bumerang lagi kan. Jadi one thing sih memang ya bukan cuma soal teknis tapi emang nih the whole communication thing dalam segala program ini juga itu
if I could say red flag sebagai orang komunikasi, so ini gua ya, in my opinion sebagai orang komunikasi itu red flag sih, gitu ya. Maksudnya lu gagal, menurut gua sih cukup gagal untuk memberikan pemahaman kepada publik. Ini loh maksud lo gitu, bahwa gua ada untuk ini, hal-hal semacam itu. Anyway, balik lagi nih soal si MBG dan BGN itu. Kalau misalnya gue tarik lagi ke si BGN ya, kan ini sebenarnya udah ada beberapa langkah yang ya bisa dibilang sebetulnya signifikan ya, walaupun gue paham belum cukup karena mintanya moratorium sebetulnya kan yang tuntutan. Tapi signifikannya adalah gini, ada beberapa hal yang tadinya ada insentif 6 juta sehari, nggak ada. Lalu kemudian di stop dulu nih SPPG yang bermasalah gitu-gitu kan. Lalu kemudian ada refocusing penerima manfaat gitu. In that sense cukup signifikan. Tapi menurut lu ini langkah yang tepatkah? Saya paham bahwa ketika di tengah carut-marut MBG belakangan waktu terakhir, kemudian ada dugaan kasus korupsi, kepalanya diganti, kemudian sekarang kepala yang baru muncul dengan 9 agenda perubahan. Dengan bobroknya pelaksanaan yang sebelumnya, 9 agenda ini jadi kelihatan angin segar, jadi kelihatan sesuatu yang wah ini dia perubahan yang ditunggu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah ini bukan hal yang harusnya dilakukan baru sekarang gitu. Ketika salah satu agenda perubahannya adalah justru misalkan fokus pada pelaksanaan MBG di daerah 3T, itu justru harusnya dilakukan dari awal. Kemudian berfokus pada kualitas over quantity, itu juga harusnya dilakukan sejak awal gitu loh. Bahkan sejak awal pelaksanaan MBG yang selalu digadang-gadang bahwa niatannya adalah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia agar mereka bisa tersenyum gitu ya, agar bisa mereka menjalankan proses bersekolahnya dengan optimal. Tapi ketika mereka menyampaikan capaian program yang dipaparkan bukan bagaimana persentase kenaikan kualitas gizi anak-anak. Nggak ada data yang seperti itu yang ditampilkan. Bukankah padahal itu yang harusnya kita lihat kalau kita mau bilang programnya berhasil atau enggak. Tapi justru yang disampaikan kepada publik dan tetap saja disambut dengan tepuk tangan yang meriah adalah penambahan kuantitas. Kami sudah menambah jumlah daerah, kami sudah menambah jumlah dapur, kami sudah menambah jumlah penerima manfaat gitu. Jadi ketika sekarang agendanya Bu Nani adalah fokus pada kualitas, telat Bu. Dari awal harusnya MBG ya fokus pada kualitas, bukan sebatas berapa puluh ribu ya. Kalau 10.000 yang dapat MBG semuanya keracunan buat apa gitu kan? Tapi lagi-lagi ya, gue sebagai orang komunikasi melihatnya gini. Jangan-jangan emang tadi yang data-data kita sudah menambah sekian apa itu, karena target audiensnya bukan kita sih. Target audiensnya adalah Presiden Prabowo. Iya, yang cukup senang dengan data itu. Dia happy. Jadi itulah. Jangan komen, Anda bukan target audiensnya guys. Iya benar. Gitu Presiden kan, pun juga sudah cukup puas gitu ya dengan data dia. Itu. Presiden kita Prabowo mau gimana lagi kita kan? Ya kan, gitu. Jadi dari awal audience mappingnya tuh bukan publik, gitu ya. Boro-boro publik umur berapa, demografi, background ekonomi, bukan. Target audience kita tier 1 and the only tier. Presiden Prabowo. Ya udah asal Bapak senang aja. Kayak gitu kan, gitu. Well, anyway, salah satu wakil ketua yang baru ini kan Agustina Arumsari ya. Ya kalau misalnya googling nih sebagai pernah ada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan gitu ya. Ya narasinya cukup positif tentang beliau gitu. Nah tapi menurut lo kredibilitas Ibu Arumsari ini untuk bisa kita harapkan memperbaiki tata kelola cukup promising, or what do you think? Iya, lagi-lagi ketika bicara bicara soal keseluruhan program, maka kalau tadi kita bilang bahwa yang ditempatkan sebagai kepala yang baru itu dengan kepala kan pasti kewenangannya lebih besar dong, lebih luas, lebih besar dibanding wakilnya begitu. Kepalanya saja itu punya
rekam jejak yang ya tidak sedemikian menjanjikan gitu ya, karena lagi-lagi latar belakangnya ya memang orang dekat presiden semata gitu. Menurut saya pihak-pihak lain yang ditempatkan sebagai wakilnya ya terlepas dari berbagai latar belakangnya ya mungkin nggak akan berpengaruh banyak begitu. Dan terlepas dari itu semua sebenarnya melihat rekonstruksi ke posisi pimpinan gitu ya atau petinggi di BGN ya lagi-lagi ketika kita tarik kepada permasalahannya bahwa MBG ini nggak dijadikan sebuah kebijakan tapi justru menjadi sebuah alat politik semata ya pada akhirnya siapapun yang akan ada di situ baik dalam posisi sebagai kepala maupun wakil kepala juga nggak akan bisa berdampak apapun karena lagi-lagi programnya sudah berjalan dengan intensitas atau dengan konsepsi ya sebagai alat politik untuk ya lagi-lagi bagi-bagi kue agar semua orang happy, semua orang dapat bagian, semua pihak sudah ada porsinya begitu. Jadi dengan masih konsepsi itu yang melekat pada MBG mau mengutak-ngatik posisi itu nggak akan ada dampak yang signifikan rasanya. Nah, gue nggak mau bilang ini harga mati ya, tapi sejauh ini stubbornness itu masih ada. Dengan pernyataan-pernyataan seperti misalnya dari Kodari ya, yang menyampaikan bahwa ini tidak mungkin dihentikan, karena ini adalah bagian dari janji kampanye. Gitu. Itu aja udah aneh. I know you're gonna say that, tapi maksud gue, lu sebagai pegiat anti korupsi gitu ya, yang memang hari-hari riset soal anti korupsi, lalu menelusuri data, artinya lu lebih enlightened dibanding publik lainnya yang memang tidak sehari-hari melototi data-data itu gitu ya. Apa yang bisa lo sampaikan ya sebagai orang yang enlightened gitu ya ke pemerintah gitu bahwa ya janji kampanye terserah tapi this must stop misalnya gitu ya. Karena seperti bener nggak kalau tesis gue lu pasti mintanya stop. Iya, tentu, kan? Iya kan? Makanya gue nggak perlu menanyakan lagi gitu. Gue udah bisa membaca pikiran Anda gitu. Gimana lu caranya ngomong ke pemerintah gitu ya bahwa berdasarkan data, kalau lu minta data ya kita punya datanya. Kalau lu minta fakta di lapangan kita punya fakta di lapangan. Lu minta apapun kita punya gitu ya untuk mengelaborasi bahwa this must stop gitu ya. Apa yang bisa lo sampaikan ke pemerintah? Pertama-tama seharusnya ya presiden dan juga jajaran itu tahu betul ketika sebuah program atau kebijakan publik itu direncanakan, didesain, dilaksanakan, dibuat, itu intensi dasarnya harus kan untuk kepentingan publik. Harus dengan niatan atau visi besar untuk menjawab permasalahan rakyat, harus bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Intinya fokusnya itu di masyarakat gitu. Karena lagi-lagi itu juga bersumber dari anggaran publik yang mana publik udah kerja jungkir balik buat nyumbang pajak yang akhirnya jadi APBN dan jadi sumber pendanaan ini gitu. Jadi harus pemerintah harus bisa rendah hati untuk menerima kritik, menerima fakta di lapangan, dan bahkan saya yakin meskipun banyak masyarakat sipil bisa memberikan catatan kritis, evaluasi, hasil kajian, dan lain sebagainya, proses evaluasi itu bahkan bisa dilakukan dengan lebih baik oleh pemerintah. Mereka punya resource-nya, mereka punya anggaran yang lebih besar, mereka punya sumber daya manusianya untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi mudah bagi mereka untuk bisa melihat celah-celah pelaksanaannya yang masih bolong dan lain sebagainya. Jadi fokus saja pada proses pada proses penyempurnaan dari sebuah kebijakan agar pada akhirnya ketika berjalan memang benar-benar bisa memberikan dampak bagi masyarakat gitu. Jadi tidak perlu memaksakan bahwa ini nggak bisa dihentikan karena sejak awal sudah dijanjikan sejak masa kampanye dan lain sebagainya. Tentu saya bisa bilang bahwa publik yang menyambut baik misalkan pada saat masa kampanye tersebut, menyambut baik ide itu, ya karena mereka nggak terfikir bahwa ada side effect keracunan lah, ada side effect korupsi lah, dan lain sebagainya. Mereka tentu pasti melihatnya ya ide besar soal, kualitas gizi jadi lebih baik, jadi meningkat. Nah, presiden dan jajaran pemerintah harus bisa serius untuk melihat bahwa peningkatan kualitas gizi itu tidak akan pernah tercapai ya selama
permasalahan sistemiknya masih ada, selama korupsinya masih dibiarkan, selama masih ada berbagai persoalan di dalam MBG itu tidak dientaskan gitu. Jadi mengapa mengorbankan lebih banyak resource kita untuk melakukan satu hal yang sudah bisa dipastikan tidak akan memberi dampak apapun gitu. Itu nggak akan, justru malah publik akan jauh lebih kecewa, lebih gusar, lebih marah ketika lebih banyak anggaran yang dibuang, tapi hasilnya nggak jelas. Kemudian persoalan lain, apalagi kan kalau kita lihat anggaran MBG itu mengambil dari anggaran pendidikan. Persoalan esensial lainnya seperti sarana untuk bersekolah itu sendiri juga masih belum terpenuhi dengan baik. Bahkan kualitas guru kita juga belum terpenuhi. Itu jauh lebih krusial. Oke, let's make it easier that way. This way. Biasanya kalau misalnya udah mendengar angka yang heboh, orang akan mudah untuk mencerna. Kalau kita bicara angka, apakah sudah ada kalkulasi atau temuan dari ICW estimasi kerugian dari MBG ini, dan estimasi kerugian itu bisa dipakai buat apa sebetulnya yang jauh akan lebih berdampak baik untuk masyarakat? Kita sebenarnya bisa menghitung kalkulasi potensi kerugiannya itu dari banyak aspek lah ya. Kayak misalkan kemarin kita lihat misalnya di proses pengadaan. Proses pengadaan saja itu kemarin kita lihat kan banyak yang disoroti soal tablet, soal motor listrik, soal pengadaan seragam, kaos kaki yang nggak relevan lah dengan gizi itu sendiri gitu ya. Dari situ aja dengan motor listrik itu aja udah 1,2 triliun ya anggarannya gitu loh. Dengan perencanaan yang bahkan itu juga tidak jelas gitu. Kalau kita bisa lihat apakah itu, kita bicara rugi kan nggak memang estimasi nominal itu satu hal. Tapi kalau kita bicara misalkan 1,2 triliun untuk beli motor listrik yang mana ternyata spesifikasi dan peruntukannya adalah untuk distribusi di daerah 3T. Daerah 3T saja sudah syukur kalau misalkan listriknya terpenuhi dengan baik semuanya. Belum lagi harus nganter itu motor listrik untuk distribusi makanan. Berapa kali motor itu harus bolak-balik untuk mengantar makanan. Itu kan udah nggak tepat guna ya. Jadi dari proses perencanaan itu aja kita melihat bahwa ini nggak match gitu loh, apa yang direncanakan, apa yang dibutuhkan dengan apa yang dibeli gitu. Jadi kita bisa menduga-duga bahwa ya dari 1,2 triliun yang digunakan untuk beli motornya aja itu belum tentu kepake semua pada akhirnya dengan kondisi yang seperti itu gitu. Di sisi lain misalkan kalau kita lihat kami juga sempat melakukan pemantauan di lapangan yang itu melibatkan teman-teman pemantauan di lapangan karena ini ada di beberapa daerah. Permasalahan anggaran itu juga jadi menjadi salah satu persoalan di mana misalkan ada dugaan markup untuk pengadaan bahan baku seperti bahan baku sayuran, daging dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan kita lihat mungkin nominalnya kelihatan kecil. Dugaan markup-nya itu per kilo sekitar ada 2.000 sampai 5.000 selisih harganya dengan harga pasaran gitu ya. Asli. Itu lebih itu mahal. Lebih mahal. Oke. Itu selisihnya sekian. Tapi kalau kita bandingkan dengan SPPG itu bisa mensuplai sampai 3.000-an porsi. Anggaplah satu hari itu pasti ada ratusan kilo pembelian bahan baku. 2.000, 5.000 tadi itu dikalikan ratusan kilo sudah sekian juta. Itu baru satu hari dari satu SPPG. Bahkan harusnya kalau beli banyak biasanya harganya justru lebih murah. Betul, kan? tapi justru malah lebih mahal ini dari harga harganya pasaran. lebih mahal daripada harga umumnya. Itu baru satu SPPG dan satu hari. Kita bicara satu bulan ada sekitar 24 hari sekolah, misalkan 24 atau 25 hari sekolah, itu dikalikan lagi. Dan itu belum lagi satu yayasan bisa punya 10 SPPG. Jadi kita bayangkan nominal-nominal tersebut begitu ya. Itu tadi potensi markup. Kalau sebelumnya kita bicara yang ada insentif kan ada sekitar 2.000 ya dari 15.000 yang dialokasikan di porsi MBG. Jadi 15.000 itu 10.000-nya untuk porsi makanan, 3.000 untuk gaji karyawan dan operasional, 2.000 untuk insentif. 2.000 ini kalikanlah 3.000 porsi, sudah dapat 6 juta satu hari, satu SPPG. Dikali misalkan 20 hari sekolah, udah 120 juta. Itu dari satu SPPG saja. Lagi-lagi karena satu yayasan bisa punya 10 SPPG, berarti udah sekitar 1,2 miliar satu bulan gitu ya. Itu kita bicara soal
sebenarnya itu memang insentif, tapi kalau bicara bahwa insentif itu pada akhirnya diberikan di saat makanan yang disajikan juga kualitasnya sudah dikurangi gitu, lagi-lagi sebagai bagian dari permainan untuk mencari untung yang maksimal ya. Masa hal kayak gitu diinsentifkan? Betul, begitu. Jadi sangat-sangat besar kerugian yang harus kita tanggung gitu ya. Terlebih ya, lagi-lagi karena kita nggak bisa mengesampingkan fakta krusial bahwa ada banyak efisiensi yang diwajibkan di berbagai lini pemerintahan, termasuk soal berkaitan dengan kualitas kesejahteraan guru gitu ya. Lagi-lagi ya untuk menyokong pelaksanaan MBG ini sendiri gitu. Jadi sangat merugikan. Di satu sisi hal tersebut diberikan insentif gitu ya untuk SPPG, di sisi lain banyak orang di macam-macam lini kehidupan gitu ya yang nggak masuk sehari aja gajinya dipotong, boro-boro dikasih insentif gitu kan. Nah ini yang sudah jelas-jelas justru malah banyak memakan korban gitu ya, anak-anak keracunan justru malah dikasih insentif 6 juta per hari. Nah itu maksudnya keadilannya tuh di mana gitu kan sebetulnya gitu. Anyway, ini kan udah ada 5 orang ya kurang lebih nih di kasus MBG ini yang ketangkep. Menurut lo harusnya lebih banyak lagi kah? Atau gimana kalau dari temuan yang sudah dilakukan? Iya, lagi-lagi bukan nggak mungkin gitu ya. Ada lebih banyak pihak yang terlibat. Kalau sebelumnya itu dari petinggi, kemudian kan ada yang pihak dari swasta juga ya, yang berkaitan dengan vendor penyedia. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan bahwa sebenarnya di berbagai isu dan sektor pengadaan barang dan jasa itu memang jadi salah satu hal yang jadi lahan basah korupsi lah. Banyak terjadi manipulasi, pengaturan pemenang dan lain sebagainya. Proses praktik-praktik yang koruptif itu terjadi di sana. Dan bicara pengadaan barang dan jasa memang ada banyak pihak yang pasti terlibat. Dan lagi-lagi dengan anggaran yang sangat besar yang dikelola oleh BGN untuk melaksanakan MBG, mereka kan bikin pengadaan itu tidak 1, tidak 2 gitu ya. Ada banyak sekali pengadaannya. Jadi memang harus dilakukan proses pendalamannya secara menyeluruh begitu untuk membuka kemungkinan-kemungkinan lain, pihak-pihak termasuk dari pihak swasta ataupun bahkan justru mungkin pihak yang berasal dari aparatur negara lainnya gitu yang terkait pada kasus korupsinya. Jadi bisa bukan tidak mungkin. SPPG sekarang akan di stop dulu yang bermasalah. Tapi menurut lo di stop atau harusnya disanksi sekalian? Iya, tentu ketika disampaikannya adalah yang bermasalah itu hanya di stop. Lalu ini kan tidak cukup jelas ya. Di stop ini apakah sementara, apakah hanya untuk jangka waktu tertentu, kemudian nanti dia bisa beroperasi seperti biasa lagi tanpa harus memenuhi sejumlah tuntutan perbaikan misalkan ketika terutama misalnya permasalahannya berkaitan dengan fraud di internal SPPG-nya itu sendiri, berkaitan dengan pengadaan barang, pengadaan bahan baku dan lain sebagainya, atau misalkan karena kualitas makanan, masalah sanitasi dan lain sebagainya. Tentu kalau hanya men-stop tanpa ada perbaikan ya juga tidak jelas gitulah ya. Maka dari itu lagi-lagi justru dorongan kami adalah ya jangan sebatas memberikan langkah baru yang kesannya tuh hanya ingin membuat publik tuh sedikit lebih tenang gitu. Yang diinginkan publik itu kan sebenarnya perbaikan kualitas gitu ya. Ya publik nggak pingin kalau cuman sekadar dihentikan kemudian nanti ya udah nunggu 1 bulan 2 bulan bisa beroperasi kembali dan lain sebagainya. Atau diajak ke sekolah. Betul. Jadi memang harus disertai dengan perbaikan dan harus lebih jelas juga misalkan ketika dia tidak menjadi mitra dalam periode waktu tertentu harus dipastikan bahwa dia jangan sampai juga tetap menerima aliran dananya gitu. Karena bahkan sebelumnya kan kita lihat carut-marutnya itu sampai misalkan sekolah pun lagi libur gitu, tapi MBG juga tetap jalan, uang tetap keluar gitu. Jadi nggak jelas gitu loh, pelaksanaan di lapangannya tuh nggak jelas gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu lagi gitu. Oke, terakhir kasih tutup deh pernyataan lo soal MBG, sikap lo, MBG mesti gimana? Iya, harus ditutup sih yang pertama. Tapi kalau misalkan pemerintah tetap bersikeras untuk melaksanakan MBG, maka yang tidak bisa ditawar adalah melakukan pengentasan terhadap konflik kepentingan di dalamnya. Karena lagi-lagi salah satu sumber masalah di dalamnya itu adalah ya karena konflik kepentingannya tidak dikelola dengan baik. Kita lihat bagaimana pihak yang harusnya melakukan pengawasan tapi ikut justru punya dapur, pengawasan tidak bisa berjalan dengan optimal karena lagi-lagi ya mereka
terdesak pada kepentingan mereka pribadi untuk ya mengamankan diri, karena mereka juga punya kepentingan dari dapur-dapur yang sudah berjalan gitu. Jadi tentu hal yang paling krusial adalah kalau mau memang serius melakukan perbaikan yang sistemik di tubuh BGN dan di dalam pelaksanaan MBG adalah untuk melakukan keseluruhan programnya itu berdasarkan merit, berdasarkan proses verifikasi yang jelas, bisa diawasi oleh publik, terbuka sepenuhnya sehingga bisa diakses informasinya oleh masyarakat, dan kemudian yaitu tadi, konflik kepentingannya dikelola dengan baik dan dimitigasi, agar jangan sampai pada akhirnya, ya pelaksanaan MBG yang hari ini sampai hari-hari ke depan hanya menjadi kelanjutan saja dari sebuah proyek politik yang memang sejak awal dikondisikan untuk bagi-bagi kue, bagi para pendukung yang sudah sempat loyal kepada presiden, sudah menjadi jaringan sudah menjadi jaringan presiden sebelumnya gitu ya. Tesis kami sejak kami mengeluarkan riset tersebut adalah MBG ini sudah dijadikan proyek untuk mengamankan dukungan bagi presiden agar ketika nanti sudah mendekati atau bahkan pelaksanaan pemilu di 2029 gitu ya, dia bisa kembali menagih janji dari para loyalis jejaringnya karena ya mereka sudah mendapatkan bagian lewat alokasi yang dibagikan di proyek MBG ini. Ya, gitu. Jadi ini stick and carrot dalam dunia politik lah, ujung-ujungnya ke sana sebetulnya. Oke, anyway, teman-teman, that was our conversation sama Seira Tamara dari peneliti ICW. Ditunggu diskusi menyenangkannya di kolom komentar, subscribe dan like juga boleh nih di Terus Terang Media dan juga Pojok Keramat. Nonton lagi ya di next episode. Gua Intan Bedisa, signing out. Bye. Thank you, Say. Thank you.